Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak belum dikasih makan pagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mu'tiina sholihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Amma ba'd. Saya mohon izin buat seluruh yang hadir agar penceramahnya satu orang saja. Bisa saya sebelah sini penceramahnya satu orang saja. Saya walaupun sudah bisik pada Prof Zainal, Prof ada Profnya, saya agak gemeteran ini. Tapi saya 30 tahun dosen ilmu pendidikan. Jadi kalau nggak mau ngedengerin, saya nggak usah lama-lama bicara. Buat apaan gue dipakai besi. Ya, kebiasaan kita begitu, rame, seru, nanti aku foto-foto sama Ustaz Alfian. Apaan nggak penting, malaikat nggak salah nyatet. Saya mohon izin kepada siapapun yang menjadi pemimpin di Perserikatan Muhammadiyah. Saya tidak hafal nama, yang saya hafal Prof Zainal aja. Kalau udah pusing saya lapor dia, Prof pusing nih gitu. Baik pusing kepalanya maupun pusing kantongnya. Walhal pada hari ini tak kenal maka ta'aruf, supaya para jamaah semua ngerti ini yang lagi bicara sebenarnya apa hubungan sama Muhammadiyah. Bapak emak gua Muhammadiyah, kampung gua namanya Tepi Danau Maninjau. Ibu saya ketua Aisyah di kecamatan dekat rumah saya waktu beliau masih hidup. Saya datang ke Solo ini tahun 1988 ikut LIN, Latihan Instruktur Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di UMS tahun 1988 bersama dengan almarhum Dr. Najaluddin Ramli. Saya Instruktur Nasional Taruna Melati 3 Pemuda Muhammadiyah Pusat. Saya instruktur Taruna Melati 1, Taruna Melati 2 Pelajar Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau bahasa lagi kemuhammadiyahan, apalagi yang perlu diragukan. Yang jadi persoalan kan memang bagusnya selama ini saya tidak dikenal sebagai pemuda Muhammadiyah. Ya, makanya ketika Pak Haji ngomongin saya senyum-senyum aja. Ya, belum tahu dia. Ya, jadi buat Bapak Ibu sekalian mohon dimaklum kalau ada gabungan langgam Betawi, langgam Melayu. Tapi aku orang iso bahasa Jawa. Minta maaf ya, nggak bisa pakai bahasa Jawa. Aku ntar salah ngomong, ceplos ini kok bahasa Jawanya kasar gitu ya. Baik, di sini juga hadir istri saya. Ya, nggak usah kepo ya, yang mana ntar aja dia. Istrinya mana sih, Ustaz? Ada deh, pokoknya di sini. Nah, buat ibu semua di sini juga ada beberapa tokoh-tokoh yang saya kenal. Saya kalau di sini cukup dekat dengan Pak Marpuji Ali. Waktu saya datang ke kampus UMS, saya naik ke lantai 6, kita ngobrol dan kita juga jumpa dengan salah satu kakak atau adiknya Pak Amin Rais. Yang jelas sesungguhnya dengan keluarga besar Muhammadiyah saya punya hubungan yang kuat. Dan saya adalah pengurus pemuda Muhammadiyah di DKI pada periode tahun 80-an 90-an. Udahlah kepanjangan soal Muhammadiyah. Muhammadiyah perlu menjaga diri muktamar besok
jangan sampai kepilih pemimpin yang banyak benih-benih palu aritnya. Tuh, omongan saya udah telat tuh. Memangnya ada Ustadz? Ada. Ya, yang paling banyak ngasih uang, yang paling banyak menjanjikan, yang paling sering mengumpulkan di tempat tertentu, yang dapat akses dana dari cendana. Siapa dia? Cari sendiri. Ya, ini mungkin Prof. Zainal saya titip Muktamar Muhammadiyah ini agak riskan karena gerakan-gerakan secara nasional sedang dilakukan secara intelijen itu untuk menghabisi Pak Anwar Abbas dan Pak Busro Muqaddas. Jadi turun baik dari kepolisian, baik dari intelijen, dari BIN, semuanya mati-matian agar orang-orang membenci Pak Anwar Abbas dan membenci Pak Busro Muqaddas. Ya, jadi saya nggak tahu kira-kira kita sebagai orang yang ketempatan, ya, kita kan jadi tuan rumah ya Bapak Ibu ya. Nah, apa kita cuma mau denger-denger yang penting dagangannya laku, air minumnya laku, surya makan laku, kecil banget orang Muhammadiyah pikirnya begitu. Kita ada acara Muktamar Muhammadiyah di kampung kita, kita akan mohon pada Allah agar yang terpilih yang memang cinta kepada Muhammadiyah dan berjuang untuk menjalankan misi MCKH dan seluruh pertemuan-pertemuan Muhammadiyah. Tapi saya agak khawatir, kemarin pemuda Muhammadiyah udah kecolongan, dikasih 19.000 hektar, semuanya jadi hamba titik-titik. Ketua Umum IMM dapat direktur salah satu BUMN. Bayangkan mahasiswa, ketua mahasiswa dapat jabatan jadi salah satu direktur anak perusahaan atau perusahaan BUMN, gaji per bulannya 200 juta lebih. Bapak bisa bayangin nggak? Bu, bisa dibayangkan nggak anak mahasiswa dapat gaji 200 juta sebulan? Kira-kira mau ikut PKI atau mau ikut ngembangin Muhammadiyah? Pikir sendiri. Ya, udah ya, cukup. Muhammadiyah cukup sampai di sini. Nanti terlalu emosional. Saya dengan rendah hati mengatakan apa yang saya katakan mungkin gayanya kurang menyenangkan, tapi isinya itulah apa adanya. Tolong perhatian buat semua warga Muhammadiyah di Kecamatan Laweyan. Mungkin mulai hari ini mari kita perhebat hubungan kita dengan Allah, sholat malam kita, doa-doa khusus kita. Karena Rasul mengatakan ad-du'a silahul mu'mini, ad-du'a mukhul ibadah, dan dalam hadis lain Rasul katakan doa itu berubah takdir. Siapa yang mengadakan hajat di kota Surakarta ini, Allah akan berikan pemimpin yang cinta kepada Islam dan pemimpin yang ingin membesarkan dan menjaga khitab Muhammadiyah. Amin. Walaupun agak berat, mungkin nanti secara lebih detail saya lapor pada Prof. Zainal atau kepada ini ada sekretaris PDM-nya. Bapak ya? Ya, nah, nanti kalau yang detail-detail tidak di forum terbuka. Ini serius ya Pak. Kalau Muhammadiyah sama dengan peristiwa Lampung. Kalau Lampung itu kan perpindahan dari bintang David ke bintang merah. Paham sampai di sini? Repotnya gitu Prof. Maunya dijelasin juga akibatnya kena pasal nanti ya. Jadi jangan bikin saya kena pasal. Paham ya? Dari bintang David ke bintang merah, paham? Oke, kalau paham sudah tersirat makna terkandung masuk. Baik, saya masuk pada judul. Judul kaji kita pada pagi ini adalah kembali ke pangkuan Islam, pola hidup keluarga Muslim. Buku ini sebetulnya dibuat dalam sebuah tema ini diambil dari dua buah buku yang sangat luar biasa yang dikarang oleh Profesor Ali Hasan An-Nadawi. Pertama, sebuah kitab yang menerangkan bahwa tentang kerugian dunia modern dengan redupnya peradaban Islam. Nah, yang kedua dikarang oleh yang bersangkutan juga dalam buku yang lebih tipis, judulnya Kembali ke Pangkuan Islam. Hari ini kita berada pada satu situasi di mana umat Islam di Indonesia adalah umat yang paling membuat kita tanda tanya. Umat mayoritas tapi tertindas. Umat mayoritas, Ustadz Abdul Somad saja yang katanya angkatan muda NU mau ceramah di basis NU juga nggak boleh. Saya sih ingin katakan PKI mana lagi yang ingin kau dustakan? Saya punya rumus, siapa orang yang menghalangi dakwah dengan alasan apapun boleh dilacak. Kalau bukan bapaknya, kakeknya, patut diduga adalah keturunan PKI.
Hanya orang yang berjiwa ateis, komunis saja yang tidak suka mendengar firman-firman Allah. Ini kira-kira pengajian sampai selesai nggak saya? Berani nggak Banser ngadepin? Ansor. Kokang berani ngadep Banser nggak? Nggak boleh, berteman bolehnya. Jangan berkelahi gitu ya. Saya kalau di Sumatera, di Aceh, di daerah-daerah itu yang kawal di sini nih Banser. Gitu Prof. Jadi Banser ini adanya cuma di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Yang lain sama seragamnya tapi beda ideologinya. Di sini kelihatannya ideologinya maju tak gentar, titik. Paham sampai di sini? Nah, ya. Baik, kita mulai. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya adalah orang yang paling berat menyampaikan bahasan tentang pola hidup keluarga muslim. Mungkin setitik-setitik, sedetak-sedetik sempat juga tercampaikan dalam bentuk obrolan sebagai seorang adik atau kakak atau ayah kepada anaknya, kepada Prof. Zainal. Dan beliau sering menghibur saya untuk terus bergerak. Kenapa? Karena benteng pertahanan terkecil dalam kajian ilmu sosiologi. Sebutlah misalnya Profesor Dr. Abdul Al-Maududi dalam kajian-kajian tentang pergerakan Islam. Struktur terkecil, minumnya nggak usah kalau di sini ada. Saya kira ada meja. Kalau di sini tambah sempit. Struktur terkecil dalam sistem sosial itu adalah keluarga. Keluarga itu dalam kajian Ibnu Khaldun adalah ketika orang, ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu saya secara akademis. Saya ini dosen UHAMKA sampai hari ini. Saya dosen tetap dan tetap dosen. Ya, mudah-mudahan tertangkap. Ketika saya pulang dari penjara, saya telepon Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro, beliau rektor sekarang di UHAMKA. Saya telepon, Mas, saya udah pulang. Udah, Ustaz Alfian balik ke kampus ngajar lagi. Dan besok saya Jumat ada jadwal khutbah di kampus UHAMKA Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Jadi buat istri saya biar maklum sedikit, namanya saya kader pemuda Muhammadiyah. Jadi walaupun dari Solo pergi dulu khutbah ya, kalau kata orang Betawi pulang nggak tuh ongkosnya gitu. Kita nggak pernah. Saya kader PII. Kalau kita sebagai kader perjuangan Islam tidak pernah bicara untung rugi, nggak pernah bicara argo. Kita yang penting jadwal kita datang. Ini mudah-mudahan bagian daripada yang susah dicarikan benih pelanjut. Sekarang acara-acara besar, terus terang sebelum saya teruskan Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita pengalaman saya di kegiatan Angkatan Muda Muhammadiyah di sebuah kampus titik-titik. Mohon maaf, agak satiris, agak satir. Waktu itu ada sebuah seminar di sebuah perguruan Muhammadiyah. Mohon maaf betul saya sampaikan. Diundanglah seorang menteri. Ternyata menteri itu dialokasikan oleh panitia semacam uang apa Pak Prof, kalau orang jadi penceramah biasa Prof ya, dikasih uang honor gitu ya. Rupanya menteri tidak datang. Saya mau nangis ya tadi. Akhirnya menteri mendelegasikan kepada stafnya yang juga profesor dokter yang ilmunya bagus, materinya bagus. Mohon maaf ya ibu bapak sekalian, cerita saya ini bukan bohongan karena saya lihat dengan mata kepala saya. Rupanya staf menteri tersebut menerima uang 10 juta, kalau di amplop ya agak tebal dikit lah, nggak terlalu tebal tapi berasa. Apa kata staf menteri? Adik-adik panitia, saya sudah memberikan materi, saya tidak menerima uang ini. Prof. Zainal, itu panitia langsung berebut sampai pecah amplopnya, uang ini berhamburan dan mereka berebut mengambil uang. Pemuda Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah, angkatan muda. Saya melihat sampai terdiam. Beda sama gue zaman kuliah dulu. Kita mau bagaimana caranya ada acara Baitul Arqam, ada acara DAD, ada acara DAM, ada acara DAP. Kita nggak pernah mikir, pokoknya di hari pertama kita sampai. Sekarang kegiatan-kegiatan seluruhnya tidak boleh kita menuding kiri kanan. Tangan menunjuk kelingking terkait. Wahai teman-teman, anak-anakku, keponakanku, adik-adikku, angkatan muda Muhammadiyah, hari ini aku tidak kekurangan mendengar orang yang selesai dokter. Dokternya di mana? Amerika. Dokternya mana? Prancis. Tapi subuhnya kesiangan.
sekolah tinggi-tinggi tapi Allahnya kalah dengan dokternya. Jangan bicara angkatan muda Muhammadiyah kalau tidak menjiwai amalan-amalan ke-Muhammadiyah. Artinya saya dengan cerita ini mungkin Prof belum pernah dengar, saya sendiri juga cukup terdiam, ya Allah. Jadi ini bukan cerita orang lain, saya melihat sendiri. Waktu itu saya pas mau ke masjid, mau sholat, kok ada mahasiswa tuh berebut mengambil uang yang muncrat itu. Saya tanya sama teman-teman, ini kenapa? Itu Ustaz, tadi penceramahnya nggak menerima amplop yang dikasih panitia. Lalu karena diterima, diserahin panitia. Panitianya secara spontan berebut, amplopnya pecah, uang berhamburan. Jadi orang yang banyak berebut ngambil uang di depan pejabat itu. Kira-kira kalau kejadian di Solo gimana? Kalau kejadian di UMS kira-kira berebut nggak tuh Pak? Saya tidak bilang di sini, di tempat lain. Ini nggak usah tersinggung, ya saya nggak bicara tempat. Baik, kita masuk bagian pertama. Perbincangan kita pagi ini adalah pola hidup keluarga muslim. Maka bicara pertama adalah pasangan suami istri yang seiman, sevisi, sekufu, semisi, dan segaris perjuangan. Kita sangat tidak bisa menerima di berbagai persidangan di Indonesia ini bahwa pernikahan beda agama disahkan. Dan saya tidak banyak mendengar penegasan di kalangan tokoh-tokoh agama yang katanya ilmunya tinggi dan punya kemampuan menerangkan secara publik. Menurut saya sederhana, kalau tersalah saya langsung konfirmasi Prof. Zainal. Kalau ada laki-laki dan perempuan menikah beda agama, tidak perlu pakai dalil yang panjang, maka orang tersebut proses pernikahan dan kelanjutannya tetap dalam status berzina. Betul Prof? Nggak perlu pahal panjang lebar, itu nggak usah pakai minta dalil. Kalau ada orang beda agama menikah, cukup diselesaikan dengan rukun nikah. Rukun nikah yang pertama seiman. Karena saya amati pengalaman saya selama 3 tahun di sini, kadang-kadang saya tersenyum-senyum sambil enggak. Kalau saya tinggal 1 hari saya ngurus surat-surat Prof. Nama suaminya Islamnya Islam banget, ada di Quran. Istrinya Kristen. Ya. Saya milih komentar karena tetangga Pak RT. Jadi rupanya pemahaman agama di kita ini memang pemahaman agama yang khufi. Kalau Profesor Dr. Jaka Derajat menerangkan bahwa keberagamaan seseorang itu memang sangat berpengaruh kepada pola sikap dia mensikapi sesuatu. Jadi poin pertama adalah keluarga yang kembali kepada Islam berarti keluarga tersebut suami istri yang seiman, sevisi, semisi, dan segaris perjuangan, termasuk se-Muhammadiyah. Ustaz kok ngomongnya ekstrem di sini? Memang iya. Nah, saya punya pengalaman, teman-teman saya suaminya aktivis Muhammadiyah, istrinya biasa berdoa 3,5 jam. Yang dibaca macam-macam, dari mujarobat sampai doa baca kutu-kutu. Wah, berantem terus tiap hari. Tegur, mah udah doanya belum selesai ini. Saya tidak bilang salah Prof, maksudnya kalau beda susah. Ini istri saya Muhammadiyah bukan? Ketahuan ya dia sendiri. Jadi ketahuan orangnya gitu ya. Ya, udahlah nanti lagi. Nah, baik, yang pertama buat semua yang hadir, anak-anakku terutama adik-adikku yang belum berkeluarga, kalau kalian angkatan muda Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, saya tidak bilang Ustaz kalau nikah dengan yang bukan Muhammadiyah hukumnya apa? Nggak ada hukumnya, sah aja. Cuman mau berantem tiap hari. Ntar Anda jadi imam nggak baca kunut, selesai salam istrinya sujud sahwi. Saya sering tegur, saya ini orang P3 ya, udah selesai. Saya adalah kader P3 tahun 1982 sampai 2017. Saya berani bicara begini karena saya punya pengalaman dan teman-teman saya ini sering ribut. Lu kenapa sih bawa sumuk aja? Iya, berantem bini gua. Kenapa? Gua mau sholat kagak kunut, bini gua sujud sahwi. Orang sujud sahwi itu kalau meninggalkan rukun sholat, kan gitu ya Prof. Yang namanya kunut itu rukun sholat atau bukan? Bukan, ya berarti gak ada persoalan, gak pakai sujud sahwi. Saya bukan sedang menganggap kita lebih benar, tidak ya. Tolong pahami. Karena saya lama di Muhammadiyah pun sama. Kenapa kita sering sholat Ramadan tanggal 1 Syawal ini sering berbeda? Kenapa suka beda-beda? Saya kasih tahu, walaupun ini agak nyakitkan hati, tapi ini fakta. Pokoknya kalau kita rapat, kita jangan sama dengan Muhammadiyah.
5 tahun di P3. Mereka nggak tahu bahwa ada saya nih. Saya ini Angkatan Muda Muhammadiyah. Saya instruktur Taruna Melati 3. Ini kalau dibelah darah saya ini matahari nih keluar. Walaupun saya nggak diaku. Pak Haji aja lagi nyoba-nyoba ya. Belum tahu dia, baru tahu sekarang ya. Jadi sekali lagi, saya pikir poin pertama buat seluruh yang hadir, mari kita bertanya, siapakah di kita ini yang hari ini keluarganya keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah? Menurut saya nggak ada. Masing-masing kita sawang sinawang, masing-masing kita menyimpan konflik tanpa harus dibahasakan pada publik. Bapaknya ustadz kemana-mana, anak gadisnya nggak pakai jilbab. Bapaknya tokoh Muhammadiyah, anaknya pacaran terus. Ada nggak yang begitu? Halo? Artinya bukan berarti bapaknya salah dan dosa, cuma betapa tidak mudahnya hari ini. Saya hanya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para eyang-bung, eyang putih, dan semua tokoh-tokoh Muhammadiyah, kita harus mempercepat proses pengkaderan. Dan saya sudah bilang tadi pada beliau, ini Ustaz Alfian, saya bilang cocok. Saya jangan sering-sering dihadirkan di mimbar seperti ini, karena kan kita nggak tahu antara yang merekam sama yang mencatat banyakan mana kan. Dulu di pokoknya rekaman, besok-besok saya ke rumah. Ya. Ya artinya saya tidak soal, kan persoalan kadang-kadang bukan persoalan. Di negeri kita bukan persoalan, jadi persoalan. Sekarang pusing, polisi bunuh polisi di rumah polisi, lapor polisi, sekarang minta penjelasan dari polisi. Nah saya nggak ngerti, tanya Pak Polisi. Saya nggak ngerti ya, jadi jangan salahin saya lagi, orang saya nggak tahu. Ya, apakah itu di situ ada local fire? Tahu juga. Yang jelas ada orang mati tapi nggak ada tetesan darah, mukanya hancur, bibirnya hancur, badannya hancur. Ya dah, cukup sampai di situ. Nah CCTV-nya mati. Yang kedua, pola hidup keluarga muslim yang kedua adalah kesatuan komando dalam membimbing dan mendidik keluarga, terutama anak. Kadang-kadang ibunya nyuruh, bapaknya melarang. Contohnya merokok. Ya saya kan gini-gini lama di dosen pendidikan. Kok kamu saya lihat merokok terus sih kalau lagi istirahat? Ya Pak, memang kamu boleh dari kecil merokok? Bapak sih melarang Pak, tapi oleh ibu saya diberikan. Nah, ibu ketahuan. Karena anaknya merengek-rengek. Anak-anak itu kadang-kadang tahu Bu kelemahan ibu. Ma, pokoknya kalau mama nggak beliin rokok, nanti mama aku bilangin. Tadi mama main terus ke rumah. Mau apa? Mau rokok? Kasih rokok. Anaknya tidak pacaran. Ini saya terus terang nih, kalau saya mau buka pengalaman saya di masyarakat. Saya kedatangan ibu-ibu. Tolonglah Pak Alfian, anak saya udah sarjana, tamatan ITB, tapi nggak punya pacar juga. Astagfirullah. Nggak punya pacar, ibunya gelisah. Kenapa nggak bilang punya calon suami gitu loh? Jadi rupanya di otak kebanyakan masyarakat ini, termasuk warga Muhammadiyah, masih memandang bahwa kalau pacaran itu tidak ada dalam Islam. Karena orang pacaran itu tetap belum nikah. Orang tunangan udah nikah belum? Belum, tapi kelakuannya baru tunangan, udah sampai ke Jerman, udah sampai ke Singapura, sampai ke Australia. Laki perempuan dewasa berduaan pergi ke Singapura, pergi ke Australia, naik pesawat. Kira-kira kalau tidur di hotel beda kamar gitu? Dia beda kamar. Halo, ini ada remaja. Tunangan itu udah nikah belum? Belum. Dan di masyarakat kalau ada orang sudah tunangan, pergi kemana saja itu dibiarin. Saya nggak tahu, di sini ada tunangan nggak ya di Solo ya? Ada Prof? Nggak, maksudnya nggak usah tunjuk orang Prof. Secara sosiologi, ada nggak orang yang tunangan? Ada ya proses tunangan? Tunangan itu belum nikah Bu, Pak. Kalau Bapak punya anak gadis, ada laki-laki main ke rumah, jangan malah pamit tidur. Maaf ya Dek ya, nun sewu, Bapak teh sama ibunya udah ngantuk mau tidur duluan. Ya, kalau anak tahu bilang tidur aja Pak duluan, ntar anaknya saya tidurin. Ustaz kok ngomongnya jorok sih? Lah saya ngomong dibilang jorok, anaknya berzina nggak dibilang jorok.
Maaf ya Bapak Ibu ya, ini saya agak keras ngomong. Kenapa saya punya anak sekolah walaupun jaraknya 40 km? Ya saya kan katakanlah secara perjalanan hidup dengan istri ini kan menyambung sekretaris MUI. Jangan lupa ya, Pak Suriko dulu kan ya, nih lanjut Pak Sekretaris MUI, makanya agak grogi lihat beliau. Ya. Kalau yang belum paham tadi udah ada airmu, ada apa? Nih dapur Solo Group no, ya, yang goreng Kartini. Mana lagi ya? Tapi bayar kalau beli. Harga diumumin dan makan gratis nggak boleh. Kita harus saling membesarkan, betul Prof ya? Kalau nggak ketemu, ketemu satu alfun, lah ini kita nggak bisa maju. Ya, bayarnya biasa aja harga standar ya, diskonnya 0%. Bingung sih Bu, utama juga sama dong ya. Nah, jadi pada pagi ini saya menghimbau kepada semua yang hadir, mari kita sadari ketika tidak ada kesatuan komando dalam membimbing dan mendidik anak, jangan salahkan banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Anaknya di rumah nurut padahal di luar minum minuman keras. Anaknya di rumah kelihatannya nurut padahal di luar jadi germo. Ini saya bicara begini Bapak Ibu sekalian bukan saya bergurau. Iya, saya belum lihat jam ya. Saya harus selesai jam 7:30. Oh jam 8. Jadi 19 menit lagi ya. Pemirsa sabar ya. Saya udah lama jadi guru, tetap sesuai dengan jam. Jangan nggak sesuai dengan poin yang disiapkan. Kalaupun nggak sesuai selesai ya nggak apa-apa, secukupnya. Jadi ini persoalan serius. Akhirnya kaget ketika anaknya melakukan sesuatu di luar dugaan. Contoh yang cukup ekstrim. Saya punya teman, anaknya kuliah di Uni Brawijaya. Dia tinggal di Tangerang, kan ke Brawijaya, ke Malang kan jauh. Nah, transfer buat kirim. Anak itu bertahun-tahun Prof, kuliah, nggak pulang-pulang. Bapak ibunya bangga, anak saya kuliah, belajar terus. Pas pulang bawa anak 2. Itu orang tua terlalu percaya sama anak dengan alasan jauh. Kalau newokin ke Malang dari Tangerang kan jauh. Dianggap anaknya anak soleh. Soleh apa? Jangan sekarang penampilan bukan jaminan mutu. Ada di luar, cowok gangguin kita dong. Penampilan saya punya pengalaman ngajar di kampus. Kalau anak itu dari kampung, biasa bergaul homogen, tidak punya kontraksi dan punya relasi yang bervariasi, itu kalau sampai ke kota yang penuh dengan pertarungan macam-macam hal, justru kadang-kadang dia yang jadi tidak sanggup menjaga moralnya. Saya kuliah itu tahun 86. Saya ingat betul satu hari ada seorang mahasiswi dari tamatan sebuah madrasah aliyah dan juga pesantren. Waktu itu dia mengumpulkan uang untuk menyewa film porno. Dulu kan itu apa namanya? Seperti kaset itu Prof. Iya, CD itu kan, kotak itu kan, yang segini nih. Saya ingat betul waktu itu kita diminta Rp3.000 satu orang. Karena satu kelas ada 50-an, berarti ketemu cukup banyak bisa sewa film cabul itu sekitar 3 sampai 5 video, 5 CD. Sekelas yang tidak mau bayar saya kan kader PI kan, tandang ke gelanggang walaupun satu orang. Alfian, lu kenapa nggak mau iuran? Lah, emang buat apa? Ya, kita nonton film gituan. Kita di perguruan Muhammadiyah, kita dididik jadi calon guru. Oh, nggak apa-apa kali. Lah, kamu kan tamatan aliyah, kamu sekolah Islam. Kita kan mau remaja, kita puas-puasi. Perhatian mungkin omongan saya tidak terlalu patut, tapi tolong perhatikan Bapak Ibu. Kerusakan akhlak, kerusakan moral, kemampuan kita untuk melihat anak kita kadang-kadang tidak cukup memadai. Itu tadi saya bilang, kenapa anak-anak saya yang di Tangerang itu tidak ada yang saya kasih kos-kosan. Padahal dari rumah ke kampus itu 40 km. Yang 2 di UHAMKA, yang 1 di IAIN atau UI. Tapi tidak saya marahi, saya ceritakan. Saya bilang, nah, Abi ini di kampus sudah lebih dari 30 tahun. Tapi Abi tahu yang namanya kos-kosan itu tidak lebih dari 10% yang bisa bertahan menjaga sholat dan menjaga keperawanan. Karena di Jogja itu pernah ada riset, seorang dosen di salah satu fakultas di UGM
Dia selama 4 bulan itu pindah-pindah ke tempat kos-kosan. Nah ini mungkin pesan buat Bapak Ibu, saya tidak untuk membangun kecurigaan atau sangka buruk. Tolong perhatikan, karena kerusakan akhlak di negeri kita ini sudah sampai batas yang tidak bisa dilihat dengan penampakan anak-anak. Karena kasus penggerbekan hotel-hotel, terutama hotel-hotel di bawah bintang, hotel-hotel melati itu ternyata banyak yang ditangkap itu anak SD kelas 6 dan SD kelas 4, perempuan, laki-laki dan perempuan. Kelas 4 dan kelas 6 SD sudah bisa check in di hotel. Ibu bilang, oh Ustaz bohong kali. Gimana saya bohong? Bapak-bapak, ibu-ibu kan dulu suka makan ayam goreng. Yang aman ayam goreng Kartini, aman. Tapi kalau ayam goreng Kentucky segala macam itu, Prof, kan ayamnya diolah dengan pola kimia. Baru menetas 1 minggu, 2 minggu sudah besar. Ya kan, dimakan oleh manusia, akhirnya manusia mengalami proses pemaksaan untuk produksi sel-sel yang saya nggak tahu istilah pokoknya, jadi kejantanan dan kebetinaannya lebih cepat mengalami akselerasi. Kalau dulu ibu-ibu bisa menstruasi kelas 1 SMP, kelas 3 SMP, bahkan ada yang 1 SMA baru menstruasi, sekarang anak kelas 3 sudah mens. Kalau sudah haid atau menstruasi, bicara ilmu loh, bukan bicara jorok loh. Ya Prof, ini kan ilmu Prof ya. Nah kalau orang sudah menstruasi, sudah haid, berarti fungsi-fungsi rahim, fungsi-fungsi sel pelutnya sudah berfungsi. Anak laki-laki kelas 6 sudah bermimpi karena banyak mendapatkan makanan dan tontonan yang memberikan stimulan. Jadi ketika ada anak, mau kemana kamu? Du, mau kemana Le? Oh, aku mau belajar kelompok. Ibu bapak kan ngasih ongkosnya pergi aja, nggak tahu anaknya berdua masuk hotel. Bapak kayaknya serius juga dengerinnya. Baru nyangka ya Pak? Nggak nyangka ya? Iya, banyak dibohongin sama anak sekarang. Bukan di Solo, bukan. Di mana-mana. Dan cukup. Yang ketiga, pola hidup keluarga muslim yang ketiga adalah menerapkan prinsip keteladanan dan kewibawaan yang alami. Keteladanan yang dibuat-buat tetap tidak menimbulkan simpati dan tidak punya nilai edukasi. Kewibawaan cuma dengan bahasa yang keras dan ungkapan yang kasar tidak memberikan rasa segan dan rasa hormat. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengerjakan sesuatu, menyuruh orang lain berbuat sesuatu tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mohon izin nih Bapak-bapak sekalian ibu-ibu. Bapak-bapak masih ada yang merokok nggak? Jujur aja Pak. Masih ada yang merokok nggak? Masih ya? Saya nggak bilang hukum Pak, saya nggak bilang hukum merokok, karena akan berdebat. Saya cuma bisa membayangkan Bapak masih punya anak SD kelas 2 laki-laki. Ketika Bapak sedang merokok, Bapak bertemu anak Bapak yang kelas 2 sedang merokok. Bapak akan katakan apa pada anak Bapak yang kelas 2 merokok sambil merokok? Tolong Pak, contohkan Pak. Bapak akan katakan apa? Kalau Bapak nggak punya, saya kasih contohnya. Le, sini rokok kamu buat Bapak aja. Maaf Prof, saya ini terus terang karena saya bingung bagaimana kita tidak sadar telah memberikan contoh yang tidak baik. Kita ini keluarga Muhammadiyah dikenal dengan satu filosofi al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin, dan seterusnya sampai akhir. Sementara di luar ada terdengar pengemis. Assalamualaikum Pak. Tutup gordennya, tutup pintunya. Sadarkah Bapak Ibu sekalian, ucapan menyuruh nutup pintu, nutup gorden tanpa terasa telah memberikan edukasi untuk tidak suka berderma dan tidak menyayangi orang miskin. Kenapa nggak ditemani, didampingi saja? Mungkin memang ada pengemis yang suka berbohong, ada orang yang berprofesi pengemis yang pemasukan per bulannya ada yang 25 juta. Ingat, itu kasuistik. Saya kadang-kadang kalau melihat di masyarakat lagi bertamu, tutup pintunya, tutup gordennya. Ada apa Ma? Ada pengemis
Jadi kalau ada tetangga sebelah ada pengemis datang, maka rumah sebelahnya yang di rumah kita segera menutup pintu dan menutup gorden, begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, itu nggak sadar dia bahwa dia telah menanamkan sikap untuk tidak sayang pada orang miskin dan tidak suka berdoa. Kenapa nggak ditemani saja? Ya kalau anak saya agak lucu ya, anak laki ada 2 laki-laki. Itu kalau ke masjid Jumatan, kadang-kadang kalau ada lapang rezeki, masing-masing saya kasih 50.000 Prof, untuk masukin ke kotak amal. Sebelum sampai masjid dia ke warung dulu. Dia belanja dulu. Belanja 5.000, dia kembalian, dia cari ya, sudah di kantong minus. Jadi udah dimasukin, udah berapa? 10.000. Tapi anak-anak ya sekarang mungkin udah enggak begitu lagi. Kreatif itu kan. Iya. Jadi yang ketiga, semua termasuk kewibawaan. Karena ada orang, sebagaimana sebuah hadis Rasul katakan, halakatir rijal hina ta'ati nisa. Ada orang disegani di kantornya, ada orang dihormati di kantornya, ternyata di rumah tidak dihormati oleh istrinya. Ini mungkin peringatan buat istri semua, termasuk istri saya. Sekalian ya, ini kan sekalian, kalau ngomong gini kan susah ngomongin ya. Jadi buat semua perhatian bahwa hari ini kita kehilangan 2 cermin besar, yaitu keteladanan dan kewibawaan alami. Kita pakai helm atau tidak pakai helm karena menuruti peraturan atau takut ditangkap polisi? Takut dilewat. Termasuk kalau kita lewat lampu traffic light itu. Ya, saya sih mau ngasih ingat aja bagi yang lengah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu langsung ada fotonya. Jadi nanti bapak nggak pakai seatbelt, nggak pakai apa, lebih dari berapa bulan, ada ratusan kali bapak ditadang, tahu-tahu ditagih sekian juta. Bapak marah-marah, padahal pihak kepolisian sudah punya rekaman, ternyata bapak telah melanggar sebanyak 316 kali. Ini bukan gojekan loh, Bo, ini beneran. Makanya kalau ibu di depan itu atau di belakang bilangin sama ke anaknya, beneran. Jangan ibu tahu-tahu marah-marah, nggak bisa. Nanti kalau ini dianggap melawan, kalau melawan ditangkap anak itu. Makanya kalau lewat traffic light itu kan suka dalamnya gitu. Ini kan udah pastikan. Pertama memang sopirnya dulu deh. Ya, walaupun sebenarnya di sebelahnya juga, tapi yang paling disorot itu sopirnya yang bawa mobil. Saya tidak berarti mengajak, oh sekarang ini jangan-jangan jadi ajudan polisi, bukan. Daripada kita rugi, nggak ada urusan, merasa nggak berbuat salah, tahu-tahu rumah kita kedatangan bawa surat tagihan berapa? 14,5 juta. Rasanya nggak berbuat apa-apa, Bu. Tahu-tahu dapat tagihan segitu. Nanti ketika menolak dibuatkan seperti klik, maaf nih Bu, Pak Amin Rais kan waktu jadi kasusnya Pak Jumhur Hidayat sama Sahgana Nainggolan, Pak Amin Rais kan begitu pro. Oh saya enggak gini-gini, ternyata WA-nya Pak Amin Rais ada di Barreskrim. Ditayangkan semuanya. Ya. Ini memang media ini sistem kontrol ini ketat. Bukan karena beliau tokoh nasional aja, kalau model saya dikenal aja. Beliau enggak bisa pulang. Baik, 2 poin lagi, waktunya sedikit lagi habis. 7 menit lagi. Yang keempat, mengarahkan pada pertemanan dan pergaulan yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 69, di akhir kalimat dikatakan wahasuna ulaika rafiq. Dialah teman-teman yang baik buat kamu. Siapa teman yang baik itu? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wahasuna ulaika rafiq. Baru saya ingat Bu, kenapa dulu waktu saya kecil ibu saya betul-betul mengontrol saya main dengan siapa. Dulu itu kan ada gerakan Kristen untuk memacari tokoh-tokoh Islam. Ya, saya karena masih kader baru di PII, udah ada cerita. Yang hampir kena justru adik saya, Prof. Adik saya sekarang di Angkatan Darat itu sampai calon suami yang ketiga baru dapat yang Islam. Yang pertama Kristen, yang kedua Kristen. Jadi gerakan Kristen itu macam-macam. Tahun 70-an ada namanya Germil, gerakan hamilisasi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati punya anak-anak yang kos-kosan di berbagai daerah di luar kita. Mau tidak boleh sudah hamil, mau dinikahkan beda agama. Terus terang aja, akhirnya anak itu karena ibu nggak nerima, dia murtad masuk Kristen. Jadi gerakan-gerakan nomor 4 ini penting. Saya baru mengerti mengapa ibu saya begitu ketat
Alfian, kamu dari mana? Kamu main sama siapa? Kamu dari sholat enggak? Kalau anak sekarang begitu marah. Hak asasi, terserah. Mau main sama siapa itu hak aku. Jangan campur-campur. Nah zaman sekarang itu Bu ya, mana boleh kita nanya anak kita main sama siapa? Nggak boleh. Kita yang dimarahin. Kita nelfon dia 1000 kali gak diangkat-angkat. Dan dia telepon 2 kali diangkat, kita dimarahin. Gak punya kuping apa nggak ngangkat telepon? Ya. Bukan anak sekarang Bu, anak zaman kini, zaman now. Ada nggak di Solo yang begitu? Kalau orang tuanya telepon beratus kali, beribu kali, tidak diangkat-angkat. Giliran ngangkat kita dimarahin. Ada apa sih? Telepon terus, berisik. Tapi giliran dia yang telepon baru 2 kali nggak diangkat, kali ketiga kita angkat, kita dimarahin lagi. Ada nggak yang begitu di sini? Ada di rumah? Enggak ya? Di sini enggak, di rumah ya. Udahlah, waktunya sedikit sekali nih. Jadi yang keempat, memilih teman. Saya dengan berat hati harus mengatakan, ketika saya datang ke Solo, saya cari Prof. Zainal, sampai saya masih menemui beliau di rumah sakit UNS. Pernah masih ingat kan? Itu karena saya merasa saya baru datang tuh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya terus terang aja Prof, saya cari Prof. Saya minta pengarahan bagaimana Prof, saya sekarang tinggal di Solo, gini. Yang terakhir, menyiapkan anak-anak dan cucu-cucu kita untuk menghadapi zaman modern dan akhir zaman. Hari ini perhatian buat semua, gerakan kristenisasi, gerakan Dajjal Junior, gerakan Syiah, gerakan Ahmadiyah, gerakan PKI. Ini bidang saya yang sangat berat saya membahas dengan terbuka. Karena kita sudah sangat terlambat. Ya, karena PKI ini negeri kita sudah eksis sejak Pilpres 2014. De facto negeri kita sudah negara komunis PKI sejak 2014. Ya. Dan ini bisa dibicarakan dengan 2 syarat. Syarat pertama jangan pakai pasal, syarat kedua jangan pakai fisik. Kalau 2 dipenuhi saya berani Prof. Ya. Karena di kampus nih, di kampus saya tugas tuh. Kampus Alfian tuh ngomong tanpa data, ngomong mulu, ngomong gak ada analisa ilmiah. Saya jawab lewat grup dosen. Jangan banyak bacot. Lo berani lawan gua di TV mana? Ayo. Nggak ada yang jawab, satu juga sekampus 400, 300, 200 orang yang dokter diam semua. Orang ngoceh-ngoceh di grup, ngomong kencang, ditantang, saya nggak jawab. Debat di JEK TV dengan Profesor Dr. Amal Tamabola. Hari ini nggak ada PKI nggak ada. Saya berdua dengan Pak Ayam Fatwa. Dia berdua dengan si Reza Moharam, salah satu anak muda PKI. Di TV Bu, debat terbuka di JEK TV. Saya bawa ADART hasil kongres PKI yang terbaru. Itu Prof. Amal Tamabola mukanya merah pucat. Saya pinjam dong Ustaz. Tadi bilang PKI gak ada, sekarang pinjam. Saya bilang, tadi Bapak bilang PKI gak ada. Gak akan mungkin ada ADART kalau tidak ada pertemuan skala nasional Pak. Ini gak bicara orang di hack lagi makan apa, makan icip-icip nggak begitu. Ini serius. Jadi yang terakhir, menyiapkan generasi anak-anak kita ke depan. Ayo perhatian para jamaah, sebagai penutup pesan saya pada pagi ini, pahamilah bahwa hari bermuhammadiyah harus terus kita gelorakan. Dan Muhammadiyah adalah yang paling banyak berjasa. Orang sering menyebut-nyebut yang namanya Bung Tomo dengan yang namanya resolusi jihad. Orang tidak tahu yang namanya Jenderal Sudirman. Dia bergerak atas perintah PB Muhammadiyah. Dan ketika Soekarno meminta untuk menyerah kepada Belanda, maka Jenderal Sudirman marah kepada Soekarno. Ya. Jadi yang namanya jihad garis Muhammadiyah telah diwakili oleh Jenderal Sudirman karena dia salah seorang guru madrasah sanawiyah dan dia seorang pemuda Muhammadiyah dan Hizbul Wathan. Tapi saya jarang dengar begitu di masyarakat. Antara mungkin karena kita orang rendah hati kali Pak ya, Biroi ya. Biroi apa belum tahu? Jangan-jangan belum tahu, seolah-olah negeri cuma punya orang NU aja. Kementerian Agama itu atas usul seorang Mubalik Muhammadiyah. Oh, Menteri Agama hadiah buat NU, kita mah itu nggak ada masalah. Tapi Bang, kalau bukan punya lu jangan diaku-aku.
Itu namanya nggak fair, mengakui punya orang lain kan nggak sopan. Ini istri saya, coba kalau ada yang ngaku itu istri bapak, awas. Nggak bisa dong, apapun ini istri saya. Itu iya dulu istrinya Pak Surito, ya udah nggak ada, meninggal 4 tahun yang lalu. Kan perempuan kalau udah lewat masa idah boleh nikah lagi ya. Iya, udah 4 tahun, berarti sekarang jadi bini gua. Kalau laki-laki, kalau pagi istrinya meninggal, malam boleh kawin lagi. Gitu. Loh, kok ibu marah? Nah, saya melanggar hukum. Nah, saya tanya, mana langgaran hukum? Saya nggak ada. Nggak pantas dalam ilmu kemasyarakatannya. Sekian dan demikian. Yang baca doa siapa? Nanya dulu. Ini siapa nih? Bapak, Ustaz. Izin Prof. Boleh Prof? Iya. Izin dulu. Pak Ketua. Para hadirin semua, saya mohon maaf karena bagaimanapun saya ingin katakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ada program yang namanya Babat Ilalang. Hari ini tiap hari hampir mati satu tokoh-tokoh Islam di kampung-kampung. Yang ketua masjid, perbuat masjid, imam musola, dan biasanya yang dibunuh itu adalah tokoh-tokoh yang tidak terkenal dan tidak dikenal. Ini mungkin bagian khusus untuk Kokam. Ya, mudah-mudahan setelah hari ini, setelah muktamar nanti, kita bisa punya pemimpin yang khas. Makanya fenomena Pak Anwar Abbas dan Pak Usman Muqaddas paling tidak kita bermohon pada Allah semoga beliau sehat dan bisa tetap masuk di tim 13. Saya nggak tahu Pak, saya nggak ada urusan Pak dengan dukung-mendukung, minimal itu. Ya, kalau bisa ditarik, kalau bisa, cuma saya belum tahu cara nariknya. Prof Zainal dimasukin juga kalau bisa. Ya, cuma saya belum tahu teknisnya, saya memang tidak punya kerja seperti itu. Dan buat ibu-ibu semua yang hadir, saya mohon maaf, mungkin tutur kata saya, gaya ceplas-ceplos, cetak-cetuk begini. Pahamilah bahwa sesungguhnya hati saya juga punya keprihatinan yang sangat mendalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin. Hari ini kami sampai kepada pertemuan yang ketiga kali setelah musim pandemi untuk keluarga besar Muhammadiyah Kecamatan Laweyan. Jadikanlah Muhammadiyah yang ada di tempat kami ini sebagaimana yang pernah dipimpin oleh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk tetap berada di garis khilafah Muhammadiyah, yaitu melawan kristening politik dan mengimbangi dominasi bisnis Cina dan memberantas takhayul bid'ah khurafat sebagai dasar sebab kelahiran Muhammadiyah. Jadikan kami keluarga besar Muhammadiyah orang-orang yang terus belajar untuk mengambil peran-peran keumatan dan kebangsaan dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan cara-cara yang dibenarkan menurut konstitusi, terutama menurut ayat-ayat suci. Kami mohon padamu ya Allah. Di sini masih ada guru-guru kami yang kami cintai, Prof Zainal, dan juga pengurus PDM, pengurus PCM, Aisyah, dan semua angkatan muda Muhammadiyah dengan ortom-ortomnya. Jadikanlah kami semua keluarga besar Muhammadiyah yang mengibarkan panji-panji Muhammadiyah. Yang ada di hati kami adalah jihad fisabilillah untuk menegakkan Islam dan kemuliaan Islam di negeri Indonesia yang ada di Surakarta ini. Tolong kami ya Allah untuk bisa mudah mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang di belakang kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Berikan kepada kami kemudahan untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik di Muktamar Muhammadiyah ke-48 nanti. Berikanlah energi kolektif kami yang mungkin dengan semangat, dengan keramahan, dengan pendekatan, dan dengan tindakan-tindakan positif yang kami lakukan akan bisa mempengaruhi pemilikan suara dan pemilihan 13 orang pemimpin Muhammadiyah Pusat. Tolong kami ya Allah terhadap orang yang ingin menang dengan cara uang. Tolong kami ya Allah agar orang yang suka cara curang. Tolong kami orang-orang yang suka bermain manipulasi informasi, manipulasi diri, dan kami ingin pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang mengerti atas dasar apa Muhammadiyah itu dilahirkan, yang mengerti untuk apa mereka bermuhammadiyah. Mereka bekerja untuk membesarkan Muhammadiyah, menghidupkan Muhammadiyah, bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Ya Allah,
pada hari ini kami mohon padamu, banyak persoalan yang terjadi di negeri ini. Kami umat mayoritas, tapi terasa betul hanya sekedar mengibarkan bendera la ilaha illallah, maka kami akan dituduh dengan tuduhan yang beragam. Hari ini lebih dari 3.000 orang dalam penjara dengan sebab yang tidak jelas atas keinginan orang-orang yang merasa berkuasa. Kami doakan semoga sahabat kami, guru kami, Habib Rizik Syihab, Munarman, dan ratusan dan ribuan orang-orang dalam penjara, agar mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar keluarga mereka juga mendapatkan kemudahan atas kesulitan hidup yang juga mereka alami. Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami warga Muhammadiyah yang tetap energik dan tetap aktual dalam bermuhammadiyah. Jauhkan kami dari fanatik buta, jauhkan kami daripada loyalis tanpa argumentasi syariat. Jadikan kami pada hari ini mengerti bahwa negeri ini dalam bahaya. Kepemilikan tanah tidak lebih dari 30% di tangan kaum pribumi. Lebih dari 70% sertifikat tanah kami di tangan orang-orang kafir, terutama orang-orang Cina ya Allah. Sesungguhnya negeri ini sangat riskan dan sangat berbahaya dengan keadaan kedepan. Maka kami mohon, lahirkanlah Sudirman muda. Lahirkanlah tokoh-tokoh yang pernah berperan sebagai para pejuang-pejuang Islam yang dibesarkan dalam institusi Perserikatan Muhammadiyah. Ya Allah, pagi ini kami mohon padamu, berikan kepada kami keberanian hanya kepadamu, hanya karenamu, dan keberanian karena menyadari akan balasannya akan kau berikan, yaitu surga bagi orang-orang yang berjihad di jalanmu. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Kami mohon tolong ya Allah agar kaum muslimin di Palestina yang daerah teritorial mereka hanya tinggal 8% saja, berikan kekuatan para mujahid Hamas dan Hizbul Al-Qassam. Berikan kekuatan kaum muslimin di India, kaum muslimin Kashmir, kaum muslimin di Eritrea, Somalia, dan kaum muslimin yang ada di selatan Filipina, kaum Moro, kaum muslimin di selatan Thailand, Patani dan Yala, terkhusus kaum muslimin yang ada di Uyghur, Xinjiang. Mereka yang mendapatkan penistaan yang sangat kejam oleh orang-orang komunis Cina, yang mana mereka mampu memanipulasi dengan mendatangkan tokoh-tokoh Islam dari Indonesia untuk ke Cina, sehingga ketika dia pulang ke Indonesia dia memuji-muji Cina yang begitu kejam, telah membunuh lebih dari 30-40% kaum muslimin di Uyghur, Xinjiang. Rabbi inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni laka zakkara laka rohaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awaham muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah, jangan kau lindungi orang-orang yang akan menghancurkan agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas atensi dan amanah dakwah disampaikan oleh pengurus di sini, juga sahabat saya Pak Haji yang dari jauh-jauh hari mengawal jadwal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.